Disdik Lampung panggil Yayasan Siger, izin sekolah, aset negara, dan pertanyaan besar. Dalam dunia pendidikan, izin operasional bukan sekadar formalitas. Ia menentukan apakah sebuah sekolah sah, apakah siswanya terlindungi, dan apakah negara sedang dirugikan atau justru dibiarkan. Hari ini, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung akhirnya buka suara, dan satu nama kembali muncul ke permukaan, Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengonfirmasi satu hal penting. Berkas izin operasional SMA swasta Siger 1 dan 2 memang sudah masuk. Namun, hingga hari ini belum direkomendasikan. Masih diverifikasi, masih dikaji, dan masih jauh dari kata selesai. Fakta penting muncul di sini. Yayasan ini belum memiliki aset sendiri, tidak punya tanah, tidak punya bangunan. Namun, sejak Juli 2025 sudah menyelenggarakan pendidikan. Dengan cara apa? Meminjam fasilitas negara, gedung pemerintah, aset APBD, aset APBN. Pertanyaannya sederhana. Apakah regulasi membolehkan sebuah sekolah swasta berjalan tanpa aset, tanpa izin final, dan tetap menerima anggaran per semester? Thomas Amiriko menegaskan, dalam waktu dekat, Yayasan Siger Prakarsa Bunda akan dipanggil secara resmi untuk menjelaskan kelengkapan administrasi, pemenuhan syarat, dan kelayakan izin operasional. Kalimat kuncinya, apakah memenuhi syarat atau perlu dilengkapi atau tidak memenuhi sama sekali. Artinya, status sekolah ini belum aman. Di sisi lain, Ketua Yayasan Haidar Mansyah menyatakan berkas izin sudah diserahkan ke Disdik pada Desember 2025 dan awal Januari 2026. Juga diserahkan ke DPMP TSP Provinsi Lampung. Pernyataan ini terdengar meyakinkan, namun disinilah persoalan menjadi serius. Karena sebelumnya, pada November 2025, Kepala DPMP TSP Provinsi Lampung, Dr. Andes Intizam, memberikan keterangan tertulis bahwa instansinya belum pernah menerima pengajuan izin dari Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Padahal sejak Juli 2025, sekolah ini sudah berjalan. Artinya, selama berbulan-bulan pendidikan diselenggarakan tanpa izin dari instansi perizinan resmi. Di titik ini, pertanyaan besar tidak bisa dihindari. Adakah regulasi yang membolehkan yayasan menyelenggarakan sekolah formal, meminjam aset negara, belum punya izin final, namun tetap menerima anggaran? Atau sedang terjadi pembiaran, atau lebih jauh, pelanggaran yang dibiarkan karena kekuasaan, karena kedekatan, atau karena kepentingan. Sementara itu, pengawas pendidikan kini bergelia memeriksa sekolah-sekolah swasta lain. Administrasi diperiksa ketat, tata tertib dicek detail. Namun pertanyaannya, apakah semua sekolah diperlakukan sama? Atau ada sekolah tertentu yang mendapatkan perlakuan istimewa? Seorang praktisi pendidikan yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan harapan sederhana agar Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum bersikap adil, bekerja sesuai amanah undang-undang, karena ini bukan soal yayasan, bukan soal pejabat, ini soal keabsahan sekolah, masa depan siswa, dan keuangan negara. Sekarang kita berada di persimpangan. Disdik akan memanggil yayasan, verifikasi sedang berjalan, dan publik sedang menunggu. Pertanyaannya tinggal satu, akankah hukum benar-benar berdiri tegak? Atau sekali lagi, aturan hanya berlaku bagi yang tidak punya kuasa? Karena jika izin dipermainkan, aset negara dipinjam seenaknya, dan anak-anak dijadikan taruhan, maka ini bukan lagi kelalaian, ini adalah skandal pendidikan.